Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhi dari segala mara bahaya dan dijauhi dari penyakit, terutama penyakit COVID-19 ini. Baik, langsung saja buka buku paket kalian bahasa Arab halaman 12. Struktur kalimat. A. Struktur kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Jumlatul fi'liyatu. Apa itu jumlatul fi'liyatu? Jumlah fi'liyah itu adalah susunan kalimat, ya, susunan kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja. Fa'il itu yaitu subjek atau pelaku yang melakukan, ya, jumlatul fi'liyah. Nah, sekarang lihat tabelnya, lihat tabel di handphone kalian, ya. Al fi'lul mudhari'u, ya, ada fi'il mudhari, ada fi'il madi. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu fi'il atau kata kerja yang akan dilakukan dan sedang dilakukan. Kalau fi'il madi itu kata kerja yang sudah lampau, yang sudah berlalu. Ya, jadi kalau fi'il mudhari itu kata kerja yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Kalau fi'il madi itu kata kerja yang lampau atau yang sudah berlalu. Nah, bedanya itu. Kemudian ada fa'il, al-fa'ilu. Al-fa'ilu apa artinya? Subjek atau pelaku atau orang yang melakukan. Ya, orang yang melakukan. Ada kata kerja, ada subjek dan pelaku, yaitu ada objeknya. Objeknya itu al-maf'ulu bihi, ya, maf'ul bih, ya, objek, ya, suatu bendanya. Nah, saya jelaskan sedikit. Fi'il mudhari, kata kerja yaqra'u. Yaqra'u itu domir untuk huwa. Huwa itu dia laki-laki. Apa artinya yaqra'u? Membaca. Kemudian fa'ilnya, subjeknya, pelakunya, orang yang mengerjakannya. Siapa? Si Usman. Nih, Usmanu. Ya, Usman. Kemudian objeknya apa? Yaqra'u Usman. Usman membaca. Apa yang dibaca sama si Usman nih? Objeknya ad-darsa, yaitu pelajaran. Jadi Usman sedang membaca buku pelajaran, ya, pelajaran. Kemudian ada takra'u. Ya, takra'u itu domir untuk perempuan, ya. Subjeknya itu Aisyah. Aisyah itu perempuan. Ya. Takra'u sama artinya membaca. Aisyah itu pelakunya, subjeknya, ya, yang mengerjakannya. Kemudian ad-darsa. Ad-darsa itu pelajaran, maf'ulnya atau objeknya, bendanya. Jadi takra'u Aisyatu ad-darsa. Sedang membaca siapa? Aisyah. Apa yang dibaca Aisyah yaitu pelajaran, ya. Itu namanya jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah? Susunan kalimat, ya, yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya. Lanjut. Buka halaman 13 di buku paket kalian. B. Struktur kalimat dengan menggunakan kata fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah, ya, menyuruh, ya, perintah. Coba lihat tabel, ya, tabel yang ada di layar handphone kalian. Ada al-munada. Al-munada itu nama panggilan, ya, panggilan. Kemudian ada dhamirul mukhatabi untuk anta, dhamirul mukhatab, ya, untuk laki-laki. Kemudian ada dhamirul mukhatabati untuk perempuan. Untuk dhamir mukhatab atau anta untuk laki-laki yaitu al-munada, ya, Utsman, ya, namanya Usman. Ya. Jadi Usmannya itu apa tadi? Fa'ilnya, ya. Yang mengerjakannya, yang disuruh. Saya jelaskan. Di sini ada al-munada yaitu Utsman, ya, panggilannya Utsman. Kemudian ada fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Ya, perintah, menyuruh. Ada maf'ulnya, objeknya, ya. Ya Utsman, wahai Utsman, unzur. Fi'il amrnya unzur, ya. Unzur itu artinya lihatlah.
Ya, tulis di buku kalian kalau emang nggak tahu artinya. Unzur itu lihatlah, dari asal katanya nazoro yanzuru. Ya, unzur, lihatlah. Kemudian maf'ulnya, objeknya, ya, suatu bendanya. Apa? Asabburota. Asabburota itu papan tulis. Ya, papan tulis. Jadi, ya Usman, wahai Usman, fi'il amrnya apa? Unzur, lihatlah Usman. Apa yang dilihat sama Usman, yaitu asabburota, yaitu papan tulis. Yang kedua, ya Usman, wahai Usman, imsah, hapuslah. Nah, tulis di buku kalian. Imsah, hapuslah. Apa yang dihapus sama Usman? Asabburota, objeknya yaitu papan tulis. Kemudian yang ketiga, udkhul. Ya Usman, udkhul, wahai Usman, udkhul, masuklah. Masuk kemana si Usman? Al-fasla, ke dalam kelas. Al-fasla itu kelas, ya. Ya Usman, wahai Usman, udkhul, masuklah. Kemudian zakir, ya, wahai Usman, zakir, ulangilah, ya. Darsaka, pelajaran kamu. Darsaka, ka itu kembali ke Usman, domirnya ke Usman, ya. Kemudian domirul mukhatabati untuk perempuan, siapa panggilannya? Itu Zainab. Zainab itu perempuan, Usman itu laki-laki. Ya Zainab, wahai Zainab, unzuri, lihatlah. Apa yang dilihat oleh Zainab yaitu al-baba, ya, yaitu pintu. Al-baba itu pintu, ya. Jadi Zainab itu disuruh untuk melihat pintu. Bedanya fi'il amr untuk mukhatabati untuk perempuan dan fi'il amr untuk laki-laki mukhatab itu apa? Kalau untuk laki-laki itu terakhirnya pasti mati, ya, sukun. Unzur. Asal katanya nazoro yan zuru. Fi'il amarnya, kata perintahnya unzur. Ya. Di akhir kata dari kata kerjanya sukun, mati. Kalau perempuan pasti ada ya mati di belakangnya. Unzuri, iftahi, uktubi, iqra'i. Nah, seperti itu. Ya, bedanya. Bedanya domirul mukhatab dengan domirul mukhatabati yaitu fi'il amrnya kalau laki-laki itu di akhir katanya itu, kata kerjanya itu pasti sukun, dia mati. Dan kalau yang untuk mukhatabah, untuk perempuan itu ada ya sukun, ya mati di akhir kata kerjanya. Saya jelaskan sedikit. Ya Zainab, wahai Zainab, unzuri, lihatlah. Ya, si Zainab disuruh melihat kemana? Lihat subjeknya, maf'ul bihnya, yaitu al-baba, pintu. Ya Zainab, lihatlah ke pintu. Lihatlah pintu itu. Nah, gitu. Kemudian ada iftahi. Iftahi itu artinya bukalah. Ya Zainab, iftahi, bukalah al-baba, pintu itu. Ya Zainab, uktubi, wahai Zainab, uktubi, tulislah. Ya, uktubi itu artinya tulislah. Tulislah ad-darsa, pelajaran itu. Ya Zainab, wahai Zainab, iqra'i, bacalah. Apa yang dibaca oleh Zainab? Kitabaki, kitabmu. Ya, kitab kamu. Wahai Zainab, bacalah kitab itu, kitab kamu. Ki itu kembali ke Zainab karena Zainab perempuan, jadi domirnya ki, kitabaki. Kalau Usman laki-laki, maka domirnya ka, darsaka. Nah, bedanya itu, ya. Paham ya? Kemudian buka halaman 14 yang C dan D. C, struktur kalimat dimulai dengan kata ganti atau domair. Domair itu jamak dari domir, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada 3 kolom table, ya. Al-domair atau domir-domir atau bahasa Indonesianya kata ganti. Nah, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antun, nah ana nahnu. Itu namanya domir. Kalian sudah belajar, ya. Kemudian ada al-fi'l mudhari'u, fi'il mudhari, ya, kata kerja, dan ada objeknya yaitu maf'ul bih. Nah, huwa, hiya, ana, anta, anti, nahnu itu adalah domair atau domir, kata ganti. Kata ganti dari apa? Dari nama
nama orang. Misalkan contoh, ya Utsman. Nah, jadi nggak usah pakai Utsman juga bisa. Yang penting sudah jelas domirnya ke siapa atau kata gantinya ke siapa. Misalkan Utsman, Utsman itu kan laki-laki, berarti domirnya huwa, dia laki-laki. Yaqra'u, membaca, ad-darsa, pelajaran. Hiya Fatimatu, Fatimah itu kan perempuan. Perempuannya diganti oleh hiya domir. Hiya, dia perempuan atau Fatimah. Taqra'u, nah domirnya taqra'u berubah. Bukan yaqra'u lagi. Yaqra'u lagi itu untuk huwa, bukan untuk hiya. Hiya taqra'u, dia membaca al-lughatul arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Ana itu saya membaca akra'u. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u, ana akra'u. Aku membaca al-qissata, sebuah kisah, sebuah cerita. Bacaan cerita, kisah. Anta, nah anta juga kamu membaca, anta taqra'u. Nah, huwa yaqra'u, hiya taqra'u, ana akra'u, anta taqra'u. Kamu membaca al-fiqh, pelajaran fikih. Kemudian ada anti. Anti itu kamu perempuan. Kalau anta itu kamu laki-laki. Anti juga sama, taqra'ina. Nah, bedanya itu ya. Ada ya mati dan na. Ya, ada ya mati dan na. Nah, di belakang kata kerjanya. Anti taqra'ina. Kamu perempuan, ya. Kamu perempuan, anti taqra'ina, membaca al-fiqh, pelajaran fikih. Nahnu itu kita. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Ana, saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Nahnu, kita. Nahnu naqra'u. Nah, di awal kata kerjanya nak, ya. Nahnu naqra'u. Kita membaca al-fiqh, pelajaran fikih. Ya, paham ya, anak-anak? Yang D, struktur kalimat yang dimulai dengan kata benda. Jumlatun ismiyatun. Nah, tadi itu jumlah fi'liyah, ya. Kita tadi belajar jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlatun ismiyatun itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu adalah di awal kalimat. Apa itu khobar? Khobar itu di akhir kalimat. Mubtadanya ada akhi atau saudara laki-lakiku, atau akhuka, ya, saudara laki-lakimu. Untuk mudzakkar laki-laki ada ummuka, muannats, ya, muannats untuk perempuan. Kata kerjanya yaqra'u, ya. Dia atau saudaraku laki-laki yaqra'u al-kitaba, membaca al-kitab, yaitu baca kitab, baca buku. Ummuka, ya, perempuan untuk muannats, ya, sebutan untuk laki-laki itu mudzakkar, sebutan untuk perempuan itu muannats. Taqra'u, nah taqra'u berarti domirnya untuk hiya, ya, atau untuk kamu bisa juga mubtadanya. Taqra'u al-kitaba, membaca al-kitab itu buku, ya, buku kitab. Nah, ya. Nah, kemudian kalian ada soal di halaman 15, ini tugas untuk kalian, ya. Al-kitabah, ayo menulis, ya. Lengkapilah kalimat di bawah ini sesuai dengan qiraah sebelumnya, ya. Jadi pada halaman 10 dan 11 itu ada sebuah bacaan yang judulnya Al-Ansyitatu fil Madrasati, ya, sudah saya bahas di minggu lalu. Sekarang akan ada tugas untuk kalian di halaman 15. Saya akan coba mengartikan ini semuanya. Nanti kamu yang mengisi titik-titiknya. Cara mengisi titik-titiknya, kalian baca dulu halaman 10 dan halaman 11. Seperti itu ya. Nomor 1, Adnan. Adnan itu nama orang, objek, ya. Subjek pelakunya. Adnan, si Adnan, titik. Baituhu itu rumahnya Adnan. Qoribun, dekat. Minal madrasati, dari sekolah. Adnan, titik, rumahnya dekat dari sekolah. Nah, kamu baca lagi di halaman 10, nanti ada jawabannya. Nomor 2, fil madrasati, di sekolah.
titik 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 sholat duha, sholat duha. Di madrasah titik 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 sholat duha. Nomor 3, summa kemudian aku adkhulu masuk. Kemudian aku masuk titik 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 wa akra'u dan aku membaca titik titik titik. Nah, kalian cari jawabannya ya. Nomor 4, Aisyah si Aisyah titik 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 fi masjidil madrasati di dalam masjid madrasah. Summa tadkhulu kemudian Aisyah masuk titik titik titik. Nah, nomor 5, ana ajlisu aku duduk titik 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 wa Aisyatu tajlisu dan Aisyah duduk titik titik titik. Wa astami'u dan aku mendengar, astami'u itu aku mendengar, jaidan dengan baik, ila kepada titik titik titik. Aku duduk titik 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 dan Aisyah juga duduk titik 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 dan aku mendengarkan dengan baik kepada titik titik titik. Ya. Kalian cari jawabannya pada bacaan halaman 10 dan halaman 11. Kalian cari. Kemudian kalian lengkapi ya kalimat yang titik-titik itu ya. Kemudian kalian kirim tugasnya ke saya, kalian foto. Ya, baik. Mungkin sampai sini dulu ya pelajaran bahasa Arab kita kali ini. Ini terakhir dikumpulkan itu setelah maghrib ya, setelah maghrib. Untuk hafalannya jangan lupa dihafalkan surat Ar-Rahman, melanjutkan ayat terakhir kalian hafalan ya. Pokoknya jangan sampai nggak hafalan ya, demi kebaikan kalian, manfaatnya untuk kalian juga ya, bukan untuk saya ya, manfaatnya untuk kalian sendiri, bukan untuk orang tua kalian juga ya, untuk kalian sendiri. Kalian sendiri hafalkan surat Ar-Rahman. Yang perempuan yang sedang halangan, sebetulnya kalau niatnya menghafal itu boleh dihafalkan ya. Kalau niatnya membaca Al-Quran itu baru tidak boleh. Tapi karena surat Ar-Rahman adanya di Al-Quran, jadi udah gak usah ya, nunggu toharoh saja ya. Yang hafalan nunggu toharoh saja. Nanti kalau setelah toharoh sudah bersih, sudah bersuci lagi, baru boleh hafalan. Mau setor kapanpun boleh surat Ar-Rahman ya. Tahfidnya surat Ar-Rahman mau setor kapanpun boleh. Nanti saya tulis ya, saya tulis di buku saya terakhir kalian ayat berapa ya, nanti saya tulis ya. Baik, mungkin sudah mengerti semuanya ya. Tolong dikerjakan, tetap semangat belajarnya ya. Jangan putus asa ya, meskipun daring. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.